Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6624 Jebakan. Mata Jie Tianran merah dan urat-uratnya menonjol. Ia belum pernah merasa begitu kehilangan kendali, dan niat membunuhnya terhadap Chu Feng lebih besar dari sebelumnya. Karena Jie Tianran sudah muak dengan semua ini, setiap kali dia mencapai sesuatu, namun kemudian Chu Feng mencapai dan bahkan melampauinya. Kali ini, secara kasat mata, Chu Feng bahkan lebih dominan darinya. Jie Tianran tidak bisa memahaminya, tapi dia sangat marah. Hal ini membuat para tetua Istana Suci Tujuh Alam yang hadir merasa sangat gelisah. Dia bahkan merasa pernapasannya tidak normal, takut jika dia bernapas terlalu keras, dia akan menjadi sasaran luapan amarah Tuan Tanah. Namun, Jie Tianran tidak melampiaskan emosinya. Sebaliknya, ketika dia memejamkan mata dan melihat lurus ke depan, dadanya yang naik turun menjadi jauh lebih tenang. Dia berhasil menyesuaikan emosinya dalam waktu yang sangat singkat. Chu Feng, kau benar-benar hantu yang gigih, tapi nanti saya akan beritahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Jie Tianran berpikir dalam hati. Sementara itu, Chu Feng dan yang lainnya masih dalam perjalanan menuju Sungai Surgawi bela diri leluhur. Namun, melalui susunan pengamatan di kapal perang, mereka mampu menemukan perubahan di zaman para dewa dengan segera. Tetua yang sedang mengamati segera memberitahu Chu Feng dan yang lainnya. Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya berdiri di depan susunan pengamatan. Setelah membandingkan sosok Chu Feng dan Jie Tianran di cermin perunggu yang menyerupai dewa dan manusia biasa, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Semua mata berbinar penuh antisipasi. Secara bawah sadar, saya merasa bahwa Chu Feng mungkin telah memperoleh keuntungan besar. Jika tidak, bagaimana mungkin adegan menakjubkan yang berkaitan dengannya muncul dalam bayangan zaman para dewa? Nak, kau punya bakat terpendam yang luar biasa, tapi mengapa kau merahasiakannya dari kami? Kamu melakukan sesuatu yang begitu besar, dan kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berjalan mendekat dari belakang Chu Feng dan menepuk punggungnya dengan keras. Dia mengeluh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraannya. Yang lain juga memandang Chu Feng dengan penuh antusias. Semuanya merasa bahwa perubahan ini disebabkan oleh sesuatu yang baru saja dilakukan Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka menunggu Chu Feng berbicara. Mereka ingin mengetahui dari Chu Feng keuntungan apa yang telah dia terima. Kakak, apakah karena kau telah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki zaman para dewa? Namun, Xiao Yuer akhirnya mengetahui alasannya. Lagi pula, ketika Chu Feng pertama kali tiba di Sungai Surgawi Tujuh Alam, tindakan pertamanya bukanlah untuk mengekstrak kekuatan era dewa. Sebaliknya, mereka pertama-tama mengamati kekuatan khusus yang tersembunyi di dalam Sungai Surgawi Tujuh Alam. Pada akhirnya, Chu Feng menemukan bahwa yang tersembunyi sebenarnya adalah kualifikasi untuk memasuki zaman para dewa. Xiao Yuer itu juga mencoba memahami, tetapi gagal. Pada akhirnya, Chu Feng berhasil. Namun, tidak ada hal istimewa yang terjadi setelah kesuksesan tersebut. Seharusnya memang begitu, kata Chu Feng. Kualifikasi untuk zaman para dewa? Mendengar itu, semua orang memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kepada semua orang apa yang telah terjadi. Chu Feng, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Mereka mengetahui bahwa Chu Feng hanya memperoleh kualifikasi, tetapi tidak mendapatkan kekuatan apapun. Namun Ling Xiao tetap tak bisa berhenti tersenyum.
karena kekuatan zaman para dewa pada saat itu. Ketika mereka memasuki sungai surgawi 7 alam, mereka juga melakukan pengamatan. Namun, hampir tidak ada seorang pun yang mengamati apa yang diamati Chu Feng. Tidak hanya mereka, tetapi Jie Tianran mungkin juga gagal melakukannya. Jika tidak, Chu Feng tidak akan mampu menekan Jie Tianran di kancah zaman para dewa. Tuan muda Chu Feng sungguh menakjubkan. Teman-teman lama nenek Chu Feng juga angkat bicara, dan bukan hanya pujian, tetapi juga kekaguman yang tulus. Bahkan tanpa mengikuti Chu Feng untuk mengalami proses memperoleh kekuatan itu, namun sebagai spiritualis roh dunia mereka dapat membayangkan kesulitan yang terlibat. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah. Itu adalah hantu kolosal dari zaman para dewa, dengan 2 bola kekuatan di tangan kanannya yang sudah melayang keluar dari telapak tangannya. Namun, tanpa kekuatan sebelumnya, ia terbang langsung menuju sungai surgawi 7 alam. Sebaliknya, bola-bola ini berputar di sekitar bayangan besar zaman para dewa. Ritme putarannya sangat tidak teratur, kecepatannya bervariasi, terkadang cepat, terkadang lambat, terkadang ia bersinar terang, seperti 2 matahari yang menari di langit berbintang yang luas. Terkadang cahaya itu memudar, seolah-olah telah menyatu dengan langit berbintang. Hal itu tidak akan terlihat kecuali jika Anda melihat dengan saksama. Lihat, perubahan di zaman para dewa sungguh luar biasa. Melihat hal ini, semua spiritualis roh dunia di kapal perang mengeluarkan harta benda mereka, memperlihatkan jimat mereka, dan melakukan segel tangan. Mereka menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kemampuan observasi mereka. Pengalaman mengajarkan mereka bahwa pusaran kedua kekuatan itu bukanlah gerakan pusaran sederhana. Pasti ada rahasia tersembunyi, namun, tepat ketika kelompok spiritualis dunia itu dipenuhi antusiasme, berharap menemukan sesuatu darinya. Dia juga turut membantu Chu Feng. Chu Feng berbalik dan berjalan menuju istananya tempat dia beristirahat. Tidak perlu dilihat, itu hanya gertakan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, semua ahli spiritualis roh dunia terdiam kaku. Ini seperti seember air dingin yang disiramkan ke atas darah mereka yang baru saja mendidih. Chu Feng, mungkinkah apa yang terjadi tadi hanyalah gertakan, tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat? Ling Xiao bertanya dengan tergesa-gesa. Untuk saat ini, tampaknya itu hanya gertakan. Adapun apa yang mungkin terjadi nanti, ada kemungkinan keadaan bisa berubah, tetapi berdasarkan pengamatan saya, kemungkinannya sangat rendah. Mengamati perubahan semacam ini sangat menghabiskan energi. Biasanya, seharusnya ada beberapa petunjuk atau peluang yang tersembunyi di dalamnya, tapi menurut saya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Karena tidak ada petunjuk tersembunyi atau langkah antisipasi, namun adegan ini dibuat, sepertinya mereka sengaja mencoba melemahkan semangat semua orang. Saya sarankan agar semua orang tidak membuang terlalu banyak waktu untuk ini, karena itu hanya akan menguras energi Anda. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia melangkah masuk ke istana. Melihat ini, Xiao Yuer, wanita gila, dan yang lainnya mengikuti. Bahkan Ling Xiao pun ikut masuk. Dia sepenuhnya mempercayai Chu Feng. Tidak hanya dia, tetapi banyak spiritualis roh dunia lainnya yang hadir juga berhenti mengamati. Karena mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal. Chu Feng tidak berbicara terlalu terus terang. Namun jika apa yang dikatakan Chu Feng benar, maka perubahan di zaman para dewa sebenarnya adalah upaya yang disengaja untuk memikat orang-orang serakah agar mengamati. Tetapi pada kenyataannya, perubahan tersebut tidak membawa manfaat apapun. Ini adalah hukuman bagi mereka yang serakah tetapi tidak memiliki kemampuan. Seandainya Chu Feng tidak mengingatkan mereka,
mereka semua akan menjadi orang-orang yang mendambakan zaman para dewa tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya dan pada akhirnya hanya bisa menerima hukuman ini. Namun, meskipun Chu Feng sudah memberinya peringatan sebelumnya, namun, sebagian besar orang tetap teguh pada pendirian mereka, bukan berarti dia tidak mempercayai Chu Feng. Manusialah yang memiliki sikap keras kepala seperti ini terhadap masa lalu, seringkali, meskipun kamu tahu bahwa orang lain lebih kuat darimu. Namun ketika dihadapkan pada peluang, mereka tetap akan bertindak berdasarkan pengalaman mereka sendiri, memilih untuk mempercayai penilaian mereka sendiri dan mengambil risiko dengan probabilitas yang tidak terlalu tinggi. Mereka berfantasi bahwa mereka adalah orang yang beruntung dan benar. Istana Suci Tujuh Alam tentu saja juga menyadari perubahan ini. Setelah mengamati sebentar, Jie Tianran memanggil beberapa tetua dari Istana Suci Tujuh Alam yang ahli dalam pengamatan dan analisis, dan meminta mereka untuk melanjutkan pengamatan. Adapun dirinya sendiri, dia berhenti mengamati, karena dia juga menyadari bahwa itu kemungkinan besar adalah jebakan yang akan menguras energi semua orang. Oleh karena itu, dia tidak ingin membuang energinya untuk hal ini. Alasannya adalah karena perintah tersebut masih diberikan kepada para tetua Istana Suci Tujuh Alam untuk dipatuhi dan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, Jie Tianran sebenarnya berencana untuk meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam. Bukankah kau baru saja mengeluarkan perintah untuk memanggil kembali para tetua tingkat suci itu untuk menangani cucumu? Suara di dalam diri Jie Tianran bertanya. Masih ada waktu, tapi sekarang saya punya hal yang lebih penting untuk diurus. Jika kita tidak pergi sekarang, mungkin sudah terlambat. Saat Jie Tianran berbicara, dia mengeluarkan kompas dari dadanya. Kultivator junior, sudah saatnya kita akhiri kultivasi saat ini. Kita akan lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.